Halo, apa kabar sobat semuanya? Semoga sobat semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan apa yang sobat cita-citakan dapat dicapai oleh sobat semua. Berjumpa kembali dengan saya, Nyoman Arjanarta. Kali ini saya hadir kembali menemani sobat semua untuk fokus memberikan informasi tentang ketentuan memilih program studi pada UTBK SNBT tahun 2024 ini. Nah, Panitia SNPMB tahun 2024 ini telah menetapkan ketentuan memilih program studi pada UTBK SNBT tahun 2024 ini yang wajib sobat semua ketahui. Terkait simulasi atau contoh pemilihan program studi ya pada UTBK tahun 2024 ini akan saya sampaikan pada video berikutnya. Oleh karena itu, sobat semua diharapkan menonton video ini sampai selesai, kemudian melakukan subscribe, like, dan komen, sehingga sobat semua tidak ketinggalan informasi penting tentang UTBK SNBT tahun 2024 ini. Sobat semuanya, saya memulai mengajak sobat semuanya untuk fokus pada ketentuan memilih program studi pada UTBK SNBT tahun 2024 ini. Nah, terdapat 3 ketentuan memilih program studi pada UTBK SNBT tahun 2024 ini, yaitu yang pertama adalah peserta bebas memilih program studi di PTN Akademik, PTN Vokasi, dan atau PTKIN. Jadi, PTN Akademik ini adalah PTN yang menyelenggarakan pendidikan sarjana, di mana pendidikan sarjana ini merupakan pendidikan tinggi yang mengarah pada penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni tertentu. Nah, seperti sarjana S1, magister atau S2, dan doktoral atau S3. Namun, pada SNBT tahun 2024 ini, Panitia SNPMB hanya menyediakan pendidikan akademik sarjana atau S1 saja, sedangkan magister atau S2 dan doktoral S3 tidak disediakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu PTN Vokasi. Jadi, PTN Vokasi itu adalah PTN yang menyelenggarakan pendidikan diploma, di mana pendidikan diploma ini adalah pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan yang menekankan pada penguasaan keahlian terapan tertentu yang terdiri atas diploma 1, diploma 2, diploma 3, dan diploma 4 atau sarjana terapan. Nah, khusus pada UTBK SNBT tahun 2024 ini, pendidikan yang disediakan hanyalah diploma 3 dan diploma 4 saja, sedangkan diploma 1 dan diploma 2 tidak disediakan oleh Panitia SNPMB tahun 2024 ini. Nah, dan yang perlu diketahui adalah bahwa PTN Akademik dan PTN Vokasi diselenggarakan di bawah pengawasan dan aturan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Nah, sedangkan PTN yang terakhir adalah PTKIN, di mana PTKIN ini adalah singkatan dari Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, di mana PTKIN ini diselenggarakan secara serentak di bawah pengawasan dan aturan dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, sobat semua, adapun ketentuan memilih program studi pada UTBK SNBT tahun 2024 yang kedua adalah peserta diperbolehkan memilih maksimal 4 program studi yang terdiri dari 2 program studi akademik dan 2 program studi vokasi atau diploma 3 dan diploma 4 atau sarjana terapan. Nah, pada ketentuan yang kedua ini, pihak panitia penyelenggara ya SNPMB tahun 2024 dalam hal ini adalah telah
memberikan ruang dan kesempatan yang luas kepada calon peserta UTBK SNBT dalam memilih program studi yang diminati, di mana diberikan maksimal 4 program studi, ya. Dan tentunya bagi calon peserta UTBK SNBT tahun 2024 ini harus mengetahui kemampuan dan kapasitasnya dengan program studi yang akan dipilihnya. Tujuannya adalah ketika sobat semua telah diterima dan menjalankan perkuliahan, tidak menimbulkan masalah terutama dalam kemampuan atau kapasitas sobat semuanya. Sobat semua, adapun ketentuan memilih program studi yang ketiga adalah terkait dengan urutan dalam memilih program studi yang menyatakan prioritas pilihan. Nah, sobat semua harus betul-betul berhati-hati dan teliti untuk memahami ketentuan memilih program studi, ya, pada ketentuan yang ketiga ini. Nah, ketentuan urutan pemilihan program studi ini menjadi sangat penting, ya, bagi sobat semua, ya, untuk diketahui, ya. Jika pilihan sobat semua hanya satu program studi saja, tidak ada masalah, karena langsung memilih satu program studi. Nah, yang menjadi masalah adalah jika sobat semua memilih lebih dari satu program studi. Nah, jika sobat memilih lebih dari satu program studi, tentunya sobat semua pasti memiliki program studi incaran utama, sedangkan program studi yang lainnya biasanya dijadikan program studi cadangan jika seandainya program studi yang utama tadi, ya, tidak diterima. Nah, bagaimana jika sobat semua memilih lebih dari satu program studi? Misalnya, sobat semua memilih 2 program studi, maka sobat harus meletakkan program studi incaran utama pada urutan paling atas, sedangkan program studi yang kedua diletakkan pada urutan kedua. Nah, jika sobat memilih 3 program studi, maka letakkan program studi prioritas utama pada urutan pertama, kemudian program studi yang kedua, menjadi incaran yang kedua maksud saya, diletakkan pada urutan ketiga, dan program studi yang ketiga, ya, saya anggap sebagai cadangan terakhir, itu diletakkan pada urutan yang ketiga. Nah, bagaimana jika sobat semua memilih 4 program studi? Tentu caranya sama seperti dengan penjelasan saya yang di atas tadi, di mana program studi pilihan utama itu diletakkan pada urutan pertama, kemudian cadangan yang pertama diletakkan pada urutan kedua, cadangan kedua atau program studi yang ketiga itu diletakkan pada urutan ketiga, dan program studi cadangan yang terakhir atau program studi yang terakhir itu diletakkan pada urutan yang terakhir atau yang keempat. Nah, sekali lagi, terkait dengan ketentuan yang ketiga ini, maka skala prioritas program studi yang akan dipilih oleh sobat semua itu akan diletakkan pada urutan yang pertama, dengan catatan sobat semua harus memahami, harus mengetahui tingkat kemampuan, minat, dan bakat sobat semua, sehingga dalam pemilihan nanti tidak sembarangan. Artinya, program studi yang memang betul-betul tidak disukai, tetapi diletakkan pada urutan pertama. Nah, seandainya itu diterima, maka akan menjadi masalah bagi sobat semua dalam melaksanakan perkuliahan nanti. Nah, sobat semua, demikian informasi tentang ketentuan program studi pada SNBT tahun 2024 ini yang perlu saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi sobat semuanya. Saran saya, sobat semua harus tetap semangat untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti UTBK SNBT tahun 2024 ini. Semoga sukses selalu, dan ingat, terkait dengan
simulasi atau contoh cara pemilihan program studi pada SNBT tahun 2024 ini akan saya sampaikan pada video berikutnya. Demikian, terima kasih.